Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jadilah musik dan informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang, luar biasa siang hari ini kembali Dharma Wijaya hadir untuk Anda semuanya di hari Rabu 5 Agustus 2026. Tentunya seperti biasa mengusung satu program yang akan mengajak Anda menambah wawasan Anda terkait dengan potensi UMKM maupun kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Magelang. Apalagi kalau bukan di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, persembahan LPPL Radio Gemilang 96,8 FM. Dan kali ini kita kerjasama dengan Bank Bapas 69. Dan tentunya di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengupas satu tema yang sangat luar biasa, sahabat Gemilang, yaitu tentang program yang baru-baru ini tengah digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu program BWT atau Blonjo Warung Tonggo di Kabupaten Magelang. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama-sama dan sekarang sudah bergabung bersama kita ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Dharma sapa dulu dari yang paling cantik dulu. Ini kita yang laki-laki ngalah dulu ya. Yang paling cantik dulu ada Mbak Dina Sesi, PIC Instakris Bank Bapas 69. Selamat siang Mbak Dina. Selamat siang Mas Dharma, selamat siang sahabat Gemilang. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kalau biasanya kita ketemu PIC UMKM Center ya. Kali ini menjadi PIC Instakris Bank Bapas. Betul, label baru. Label baru. Iya, barang baru stok lama. Oke, seragam juga baru ya. Betul. Betul sekali. Oke Mbak Dina, kita selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang BWT atau Blonjo Warung Tonggo. Siap ya hari ini? Sudah sarapan? Luar biasa. Luar pasti. biasa, pasti. Boleh. Baik, sahabat Gemilang, narasumber yang kedua ini dulu mantan Abang None Jakarta di tahun 2003 dan sekarang sudah hadir juga di sini. Ada Pak Pujianto. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang Mas Dharma dan juga sahabat Gemilang semua. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya itu kalau lihat Pak Pujianto nggak bisa kalau nggak senyum, pasti senyum karena auranya memang sudah sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Puji. Pak Pujianto adalah Kepala Bidang UMKM Disdakop dan UKM Kabupaten Magelang. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk bergabung di Jamus Gemilang dan juga nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol terkait dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang program Blonjo Warung Tonggo. Siap Pak Puji? Siap Mas. Oke. Dan kebetulan di depan kita juga sudah ada teh persembahan dari Bapas 69. Ini juga nanti akan menghantarkan kita, menemani kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. So, buat Anda, sahabat Gemilang, yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa chat WA sekarang juga di nomor 081578968968. Sekali lagi 081578968968. Nah, sahabat Gemilang, gini. Gerakan Blonjo Warung Tonggo ini bukan sekedar ajakan untuk berbelanja di warung sekitar rumah, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk menggerakkan roda perekonomian lokal. Bisa juga untuk memperkuat pelaku UMKM, serta mungkin bisa membangun budaya saling mendukung antar warga. Dan kalau Dharma pribadi, ini adalah program yang sangat-sangat luar biasa yang digagas oleh Bupati kita, Bapak Grengseng Pamuji. Dan kita akan membahasnya, yang pertama langsung kita akan ke Pak Puji Yanto terlebih dahulu, selaku Kepala Bidang UMKM, Disdakop, dan UKM Kabupaten Magelang. Pak Puji, gerakan Blonjo Warung Tonggo. Ini kemarin kan sempat di launching ya kemarin itu ya. Betul. Bahkan yang launching itu adalah Pak Bupati sendiri pada waktu itu. Kalau nggak salah di tanggal 20 Mei. 20 Mei ya. Oke. Bisa dijelaskan kembali kepada sahabat Gemilang,
apa dan sebenarnya apa dan bagaimana gerakan Belonjo Warung Tonggo ini dilakukan, Pak Puji? Silakan. Baik, Mas Dharma dan juga pendengar sekalian, pemirsa sekalian. Jadi gerakan Belonjo Warung Tonggo ini benar tadi disampaikan Mas Dharma sudah di launching Pak Bupati tanggal 20 Mei, tapi itu baru soft launching ya. Oh, itu baru soft launching. Soft Oke. launching. Jadi gerakan ini adalah sebenarnya gerakan kesadaran. Jadi kuncinya di sini kesadaran, gerakan kesadaran untuk mengajak ASN dan masyarakat yang nantinya untuk belanja di warung-warung kecil tradisional yang bukan toko retail modern berjejaring ya, di sekitarnya, baik sekitar rumah atau sekitar kantornya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan kita, jadi menyelamatkan ekonomi kerakyatan kita, itu Mas. Ini tentunya merupakan program unggulan dari pemerintah Kabupaten Magelang dan kami selaku pengampunya di Disdakop UKM Kabupaten Magelang. Itu. Oke. Artinya tadi disebutkan bahwa gerakan ini adalah mengajak ASN dan juga masyarakat. Jadi bukan saya mikirnya tadi itu gerakan Belonjo Warung Tonggo ini hanya diperuntukkan untuk ASN saja. Tetapi tidak seperti itu. Masyarakat juga memang harus mengikuti gerakan ini. Ya, jadi ini memang ASN sebagai pelopor kalau di sini posisinya. Pelopor itu sebagai yang akan mengajak masyarakat. Jadi dia mencontohi masyarakat. Jadi kalau ASN-nya nanti belanja, diharapkan masyarakat yang lain mengikuti. Karena ini kan tujuannya nggak, kalau cuma ASN berapa sih yang ini jumlahnya kan cuma sedikit. Tapi kemudian kalau disokong oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang, ini akan menjadi sebuah gerakan besar yang mungkin punya dampak ekonomi luar biasa. Karena masyarakat kita jumlahnya kan banyak. 1,2-an ya, 1,2. Nah, itu kan luar biasa kalau sama-sama punya kesadaran yang sama untuk belanja warung tonggo ini. Itu. Oke. Dan apakah memang menurut Pak Puji bahwa gerakan ini juga nanti akan menimbulkan gerakan kepedulian, gotong royong, membangun kualitas ekonomi di masyarakat sendiri? Kalau menurut jenengan seperti apa? Betul, tentunya begitu. Jadi mungkin saya ini ya cerita juga latar belakangnya ya, kenapa kok gerakan ini muncul gitu. Jadi kita sebenarnya kan selama ini sudah cukup resah dengan adanya perkembangan toko retail modern berjejaring yang luar biasa di Kabupaten Magelang. Sampai hari ini kemarin kita datanya sudah ada 103 retail modern berjejaring di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Dan itu memang dampaknya secara tidak langsung atau tidak langsung itu menggerus jumlah toko-toko kecil, warung-warung kecil tradisional di sekitarnya. Pasti di kampung-kampung ini sudah mulai merasa dampaknya. Ini yang kita juga rasakan di pemerintah Kabupaten, sehingga kita kemudian punya ide bagaimana untuk tetap memberdayakan mereka, muri mereka tetap ada, karena mereka itu jantung ekonomi kerakyatan. Mereka denyutnya di ekonomi kerakyatan kita, sehingga kalau mereka nanti hilang, nanti kita akan goncang ekonominya, takutnya kan. Nah, itu makanya ekonomi kerakyatan terutama akan goncang ekonomi kerakyatan kita. Makanya kemudian kita harus mengambil langkah nih, bagaimana supaya mereka kita lindungi. Nah, caranya dengan ini, dengan gayung. Makanya kemudian kita coba ajak masyarakat, ayo kita juga wajib untuk mengangkat mereka, mengangkat warung-warung kecil tradisional pelaku UMKM ini, sehingga nantinya mereka tetap bisa jalan, bisa hidup, tetap bisa ngebul dapurnya, tetap bisa nyekolahkan anaknya, tetap bisa menyekolahkan tetap bisa untuk beraktivitas sehari-hari dengan warungnya itu. Nah, ini yang jadi dasar pemikirannya, sehingga tadi betul nanti akan mendorong ekonomi gotong royong di Kabupaten Magelang. Gitu. Kalau kita melihat realitanya di lapangan, memang sudah semakin sedikit warung-warung yang ada di dusun, yang ada di desa. Tidak sebanyak dulu. Mungkin ketika saya masih sekolah atau masih kecil itu banyak sekali warung tapi sekarang coba kita tengok kanan kiri, ini yang memang mungkin dampaknya dari bermunculannya toko-toko retail modern yang berjejaring itu tadi. Nah, artinya ini adalah memerlukan peran dari seluruh pihak.
untuk dapat mensukseskan kegiatan ini atau gerakan ini. Tidak terlepas juga peran dari perbankan dalam hal ini Bank Bapas 69 sebagai banknya pemerintah Kabupaten Magelang. Nah, Mbak Dina, sebelum jenengan sebagai PIC Instakris, saya akan berbicara dulu terkait UMKM karena warung ini juga ada hubungan eratnya dengan UMKM. Pandangan jenengan seperti apa tentang kondisi saat ini dan kemudian tentang munculnya ide gerakan belanja warung tonggo ini, Mbak? Ya, baik. Kita memang dihadapkan oleh sebuah realita di mana seperti Pak Puji tadi ngendiko bahwa toko-toko komersil berjejaring dan seperti itu luar biasa tumbuhnya seperti tidak ada batasan sekarang ya. Di mana-mana bahkan di tempat-tempat yang katakanlah di desa-desa pun banyak sekali bermunculan. Apakah mungkin karena memang mereka memiliki modal yang besar? Kalau menurut saya karena mereka melihat ada potensi. Ada potensi. Betul. Karena mereka kan bukan pebisnis kecil-kecilan ya, mereka pebisnis besar di mana mereka pasti akan membuka jaringan di wilayah tertentu setelah dilakukan uji potensi dan mereka melihat bahwa di situ ada potensi dan mereka mendirikan itu. Nah, memang kalau kita melihat dari sisi negatifnya ini akan menjadi kompetitor yang sangat luar biasa bagi UMKM yang katakanlah menengah ke bawah atau bukan hanya luar biasa tapi memang kayaknya seolah-olah jadi benteng besar yang ini betul. Tetapi untuk rekan-rekan UMKM menurut saya kita tidak perlu berkecil hati. Bahwasanya mari kita lihat bahwa kita berlapang dada menerima itu sebuah realita. Ini adalah sebuah realita yang harus kita hadapi. Bagaimana mereka bisa menang dalam memenangkan pasar ini dan disitulah kita akan belajar. Bagaimana kita bisa seperti mereka. Contoh, kalau yang toko-toko berjejaring seperti itu kan mereka sudah mengutamakan teknologi ya. Mereka sudah bisa mencapai market-market yang bahkan Gen Z sekarang kan lama-lama mereka lebih baik pakai uang digital begitu ya. Nah, sementara yang menjadi kelemahan UMKM mereka belum siap untuk menghadapi kondisi seperti itu. Makanya kami mengedukasi, kita juga menyediakan fasilitas bagaimana supaya UMKM ini juga bisa bersaing dan kita berperang dengan senjata yang sama. Nah, terkait dengan gerakan belanja warung tonggo ini, kemudian apa peran yang memang diambil oleh Bank Bapas 69 dalam hal ini? Ya, betul. Bank Bapas 69 sebagai banknya pemerintah daerah Kabupaten Magelang sangat mensupport dengan program ini karena ini menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan metode yang luar biasa dan yang bisa kami lakukan adalah menyediakan aplikasi yang bisa mendukung program ini, yang bisa meningkatkan value dari UMKM itu sendiri. Nah, yang kami sediakan adalah aplikasi untuk pembayaran digital berbasis QRIS. Aplikasi untuk pembayaran digital berbasis QRIS. Apakah artinya kemudian secara tidak langsung Bank Bapas 69 ini mengajak pelaku UMKM untuk go digital? Betul. Ya. Jadi kalau UMKM go digital itu kan segala upaya yang dilakukan oleh UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital saat ini sehingga mereka bisa meningkatkan value mereka. Begitu. Secara detail itu nanti kemudian realnya seperti apa? Jadi ini kan mungkin sahabat Gemilang baru berandai-andai atau membayangkan bahwa peran Bank Bapas itu adalah menyediakan ini nih. Tapi prosesnya seperti apa atau detailnya seperti apa? Monggo. Baik. Jadi dalam program belanja warung tonggo ini kita mengarahkan untuk UMKM bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama bisa go digital. Mereka sudah sangat siap dengan teknologi yang berkembang. Kita mengedukasi mereka untuk bisa mengaplikasikan pembayaran secara digital berbasis QRIS. Dari sisi alat pembayaran, nanti sebagai masing-masing ASN ini mereka akan memiliki e-walletnya Bank Bapas. Namanya Stupa. Betul. Nah, Stupa inilah yang nanti akan dipakai sebagai alat pembayaran. Tinggal scan-scan aja tuh barcode-nya. Nah, kemudian karena untuk ASN ini sudah punya Stupanya nih, berarti untuk pedagangnya mereka sudah harus punya aplikasi yang bisa menerima pembayaran secara digital. Begitu. Di sisi pedagangnya, kita sediakan aplikasi namanya Instakris. Betul. Untuk bisa mengakses Instakris ini, dipersilakan untuk pedagang datang ke kantor Bank Bapas 69. Nah, itu nanti
kita bantu untuk installnya, karena kalau misalnya mau install sendiri bisa apa enggak? Bisa, silahkan. Tapi karena kalau tidak dapat kode referral dari Bank Bapas, itu nanti akan berbayar. Maka kami memfasilitasi supaya memberikan kemudahan kepada UMKM bisa menginstal tanpa berbayar. Caranya hanya datang saja ke kantor Bank Bapas, nanti akan dibantu untuk install akun ini, kemudian diberikan kode referralnya sehingga free, tidak berbayar sama sekali. Oke. Begitu. Sahabat Gemilang yang memiliki warung ya di rumah, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Ya. Bank Bapas membuka selebar-lebarnya Anda untuk mengakses program ini. Betul. Dan Bank Bapas juga akan memberikan secara free alias cuma-cuma untuk Anda semuanya ya. Artinya apa? Artinya memang secara tidak langsung Bank Bapas ini sudah akan mengajak Anda untuk menapaki era marketing digital. Betul. Seperti itu ya, era marketing digital. Sekali. Untuk itu monggo silahkan siapapun Anda yang ada di rumah yang ingin menindaklanjuti apa yang sudah kita obrolkan tadi, tentunya dapat segera berkonsultasi atau mengunjungi Bank Bapas terdekat. Betul, ya. Betul, Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan peran Bank Bapas sangat detail sekali, bahkan sampai Bank Bapas bersedia untuk memberikan layanan pendampingan penginstalan itu supaya gratis dan tidak berbayar ya. Ini sangat luar biasa. Nah, Pak Puji, kalau dari data yang Anda miliki sampai dengan hari ini, perkembangan semenjak di tanggal 20 Mei kemarin hingga hari ini, perkembangan dari program gerakan Belanja Warung Tonggo ini seperti apa, Pak Puji? Begini Mas, jadi sejak 20 Mei sampai hari ini itu kita masih tahapnya masih baru pilot project sebenarnya. Pilot project ya? Makanya kami belum mengumumkan secara luas ya ke seluruh wilayah Kabupaten Magelang, karena kami butuh waktu untuk kami evaluasi. Dengan pilot project kan kita jadi tahu, misalnya ada celah-celah yang mungkin masih ada kelemahan-kelemahan dalam transaksi di warung-warung ini. Ini yang sedang terus kita perbaiki. Insya Allah ini kan akan sampai tanggal 17 Agustus ini atau nanti masih berkembang. Kami sedang lihat perkembangannya. Sementara untuk pilot project ini kami laksanakan di 3 desa kelurahan di sekitar pemerintah Kabupaten Magelang. Pilot project-nya di 3 desa dan juga kelurahan di sekitar Pemkab Magelang ya. Ada Desa Mendut, Desa Deangan, Kelurahan Sawitan dan Kelurahan Mendut. Jadi kita minta dari 3 desa itu warung-warungnya untuk diusulkan, dan sampai hari ini ada aktif sekitar 87 warung. Kemudian siap dibelanjani teman-teman. Kalau boleh tahu, siapa yang mengusulkan? Kalau yang 87 warung ini diusulkan oleh desa dan kelurahan itu. Jadi kita minta mereka untuk mengusulkan warungnya dulu, sebagai untuk kita jadikan untuk pilot project ini, sehingga nanti teman-teman ASN di sekitar Pemkab, di Pemkab itu belanja di 3 desa ini semua. Belum kita perluas karena kita masih butuh untuk evaluasi dulu. Nanti setelah ini kita anggap cukup confident gitu ya, confident untuk kita sebarluaskan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Nanti akan kita launching secara besar yang nanti rencananya oleh Bapak Bupati Magelang nantinya. Artinya ini juga membutuhkan peran dari Pak Lurah, Pak Kepala Desa untuk dapat melihat potensi warung yang ada di desanya masing-masing, kemudian diusulkan seperti tadi ya. Kalau boleh tahu nih, kita boleh buka-bukaan nggak nih? Kira-kira dari 3 pilot project, 3 desa itu yang menjadi pilot project itu nilai transaksi yang sudah bergulir sekitar berapa? Kita buka-bukaan aja, nggak apa-apa kan? Kalau data mungkin di Budinya datanya Budinya tahu, karena Bang yang tahu datanya. Kalau kita melihat ya dari kita kan progres awal itu di bulan Mei ya, Mei, Juni dan di bulan Juli. Nah, dari bulan Mei itu transaksinya hanya puluhan juta. Bulan Mei berarti saja. Awal di launching itu ya? Awal di soft launching belasan juta lah, kisaran di angka 15 sampai 20 juta dalam 1 bulan Mei, karena memang belum banyak yang launching ya. Kemudian di bulan
Mei, kemudian di Juni. Di Juni ini sudah mulai puluhan juta nih. Oke, Juni. Sudah di atas 80 juta. 80 juta. Iya, untuk di bulan Juni. Tetapi ini sangat signifikan ketika di bulan Juli. Karena mungkin BWT ini sudah semakin populer ya. ASN sudah semakin banyak yang mengikuti, sudah mulai banyak yang bertransaksi dan di bulan Juli ini sudah lebih di atas 100 juta untuk transaksinya dalam 1 bulan saja ya, dalam 1 bulan saja. Dalam 1 bulan. Betul, dan jumlah transaksinya juga sudah, kalau di Mei hanya puluhan transaksi, kemudian di bulan Juli sudah mulai ratusan. Nah, di bulan Juli ini sudah lebih dari 3.000 transaksi dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Iya, artinya kalau kita melihat angka ini menunjukkan progresif yang sangat bagus. Progresnya bagus begitu, dan saya yakin, saya berani meyakinkan pihak Disdakop bahwa insya Allah program ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita sudah sangat confident untuk bisa ke seluruh Kabupaten Magelang. Oke, artinya apa? Artinya mungkin ada juga faktor mengapa transaksinya kemudian dari bulan ke bulan itu semakin meningkat, karena memang meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terkait marketing digital tadi ya. Betul. Untuk itu sahabat Gemilang, setelah ini kita akan membahas kenapa sih UMKM itu perlu go digital. Apa itu go digital? Dan tentunya dengan data-data yang disampaikan oleh Mbak Dina dari Bank Bapas 69, ini akan menjadi sebuah pemikiran lagi untuk Disdakop dan UKM Kabupaten Magelang, terutama Pak Puji, apa yang akan dilakukan ke depannya dengan data-data atau dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina. Nah, sahabat Gemilang, tapi kita akan bahas itu sesaat lagi, karena kita akan break sejenak, ada ILM yang akan kita tayangkan untuk Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana, Anda tetap stay di 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kita akan kembali sesaat lagi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu,
Aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo Bu? Nopo? Cerita sama bapak. Iki lho Pak, Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki Pak? Iyalah Bu, lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kembali lagi di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih bersama program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, kerjasama kali ini spesial dengan Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Dan kita masih membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu program BWT atau Blonjo Warung Tonggo. Dan masih bersama kami dua narasumber yang sangat luar biasa, Pak Pujianto, Kepala Bidang UMKM, Disdakop dan UKM Kabupaten Magelang. Terima kasih masih bersama kami. Dan juga Ibu Dina Sesi, PIC Instakris Bank Bapas 69. Terima kasih masih bersama kami. Tapi sebelum kita lanjutkan, monggo diunjuk dulu supaya agak rileks. Ini juga support Bank Bapas. Oke. Sahabat Gemilang, kalau misalnya ketika secara tidak sadar gini, ketika kita berbelanja di warung tetangga itu sesungguhnya secara tidak langsung kita sedang membantu menghidupkan ekonomi keluarga. Keluarga kita juga keluarga warungnya tersebut gitu kan. Nah, selain itu juga mungkin bisa mempererat hubungan sosial dan juga menjaga agar perputaran uang tetap berada di lingkungan kita sendiri gitu kan. Tadi disebutkan sama Mbak Dina bahwa perkembangan yang baik sudah ditunjukkan oleh progres gerakan Blonjo Warung Tonggo. Artinya dari bulan ke bulan ada peningkatan, dan salah satunya faktor yang menyebabkan itu adalah dengan meleknya pelaku UMKM terkait dengan sarana digital yang ada. Mbak Dina sekarang. Tadi Pak Puji, sekarang saya izin ke Mbak Dina dulu. Ada satu tagline dari Bapas atau mungkin tujuan dari Bapas, yaitu agar UMKM go digital. Nah, bisa dijelaskan ke sahabat Gemilang semuanya yang masih mendengarkan Jamus Gemilang kali ini, sebenarnya apa UMKM go digital itu, dan
ini pertanyaan yang sangat klasik. Ngopo sih? Ya gitu. Ngopo sih? Dadak go digital ngopo sih? Ya gitu. Atau kenapa? Monggo Mbak Dina, silakan. Baik. Tagline UMKM Go Digital ini sebenarnya segala upaya, segala daya upaya yang dilakukan oleh UMKM itu sendiri dalam rangka meningkatkan value. Kita sering mendengar istilah UMKM naik kelas, begitu ya. Nah, salah satu parameter dari UMKM naik kelas ini adalah UMKM yang sudah sadar digital. Mereka memanfaatkan teknologi digital itu, yang pertama sebagai media promosi, ya kan? Yang kedua sebagai media untuk penjualan, media untuk selling mereka. Kemudian yang ketiga, ini juga termasuk metode pembayarannya. Nah, kalau kita bilang bahwa wah sekarang suasananya sudah seperti ini sih, kita sudah kalah sama pedagang-pedagang lain, kita sudah kalah dengan pedagang-pedagang komersial yang berjejaring dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sendiri juga sudah memperbaiki diri? Apakah kita sudah naik kelas untuk mempersiapkan diri berperang melawan mereka begitu? Nah, permasalahannya mereka harus diberikan edukasi, kita bantu, kita sediakan fasilitasnya supaya mereka juga siap untuk berperang di situ begitu. Terutama dalam hal pembayaran digital. Ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Mereka akan memilih, bisa tidak ada barcode enggak, ada QRIS enggak, ya kan? Karena sekarang orang-orang yang pegang uang secara fisik itu mereka sudah sangat sedikit gitu loh. Mereka sangat sedikit untuk, dan apa sih keuntungannya kalau misalnya mereka sudah melek teknologi terutama dalam pembayaran digital? Yang pertama, mereka akan bisa menjangkau market penjualan yang lebih luas. Gen Z yang sekarang sudah pakai dompet digital, orang-orang di tempat pariwisata yang mereka jarang, mereka sudah rata-rata sudah cashless ya, mereka sudah jarang pegang uang cash. Kemudian yang kedua, selain mereka marketnya jadi lebih luas, kalau misalnya menjangkau market yang lebih luas, otomatis omsetnya akan meningkat kan? Akan meningkat. Otomatis akan meningkat. Kemudian yang ketiga, ini penjualan ini, transaksi ini akan menjadi sangat efektif. Karena nggak butuh waktu lama nih, kita nggak butuh nyusui. Nggak butuh. Kadang-kadang kita agak nggak enak ya ketika kita susu kok dikasih permen itu kayaknya juga. Saya kalau tak ngijol kayak 2 triliun lah itu. Satu saya tak kayak permen. Itu menjadi sangat tidak efektif, terutama bagi dari sisi buyer ya, pembelinya wah ini nggak efektif gitu. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa menghindari atau meminimalisir peredaran uang palsu. Karena di sini cashless, tidak ada uang fisik, apanya yang mau dipalsukan begitu kan? Cuma permasalahannya rekan-rekan UMKM ini harus betul-betul sadar dan memahami gimana aturan main dari pembayaran digital. Artinya memang kalau ada pertanyaan kenapa UMKM harus go digital, ternyata faktor yang memang mengharuskan mereka bermigrasi ke digital memang banyak banget keuntungannya. Betul. Banyak bahkan UMKM yang ditinggalkan karena sudah tidak bisa lagi menggunakan transaksi secara digital ini. Iya, karena memang sekarang zamannya sudah seperti itu sekarang sudah seperti itu. Fakta yang ada adalah sekarang ini jarang orang membawa uang secara tunai. Gitu. Luar biasa. Dan saya juga nggak nyangka Bang Bapas bisa secepat ini menangkap peluang perkembangan zaman yang ada. Kalau mungkin zamannya Pak Pujianto, zamannya Bu Dina, zamannya saya ya jajan tetap go duit. Nek go duit jenenge ora jajan kan gitu. Kalau sekarang bawa handphone jajan. Sekarang bawa handphone jajan. Tapi benar loh tadi, misalnya kembali Rp200 gitu kan, kemudian ada yang dikasih permen. Tapi kalau dengan metode digital seperti ini kan mereka nggak harus menyediakan, uang itu. Rasa dadak golek susuk gitu kan. Betul. Mereka kadang-kadang mengeluh, wah dapat uang 100.000 ternyata palsu dan lain sebagainya. Sepintar-pintarnya kadang-kadang wah ternyata kena juga uang palsu gitu kan. Dan meminimalisir tindak kejahatan juga ketika kita membawa uang secara tunai dalam jumlah yang besar. Betul. Dan stupanya Bang Bapas ini tidak hanya bisa dipakai untuk belanja warung tonggo, tapi bisa dipakai untuk semua transaksi di merchant-merchant yang berbasis QRIS itu. Yang berbasis QRIS semuanya bisa. Mau beli bensin pakai e-walletnya Bang Bapas, pakai Stupa bisa. Mau wisata kemanapun, kemudian bayar tiketnya pakai yang berbasis QRIS, pakai Stupa ini bisa. Ini nanti makan siang siang pakai Stupa bisa ya? Bisa dong. Alhamdulillah. Aman berarti teman-teman di siang ini ya. Pak Puji. Mbak Dina tadi sudah cerita panjang lebar terkait UMKM Go Digital. Ternyata memang efeknya sangat luar biasa dan sisi positifnya luar biasa.
Hal itu dibuktikan semakin hari atau dari bulan ke bulan jumlah transaksinya itu semakin besar, semakin besar, semakin. Tentunya melihat hal ini, Disdakop dan UKM Kabupaten Magelang tidak akan tinggal diam dong. Nah, kemudian apa yang memang akan dilakukan oleh Disdakop dan UKM Kabupaten Magelang menangkap peluang ini? Monggo, silakan Pak Puji. Baik, jadi tadi saya cerita kita kan sekarang sedang dalam proses untuk pilot project ya Mas. Pilot project uji coba ya. Ke depan dengan Bang Kompas ini kita sedang berusaha untuk mempersiapkan gerakan belanja warung tonggo ini dengan digitalisasinya tadi yang diceritakan Bu Dina nanti ke seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Jadi kami sudah coba menghimpun data dari teman-teman ASN untuk mengusulkan warung-warung kecil tradisional di sekitarnya, sekitar rumahnya, sekitar kantornya. Itu sudah terkumpul data sekitar 1060 warung. 1060 warung ya? 1060 warung diusulkan oleh teman-teman ASN ini. Yang nantinya mereka yang akan kita jadikan itu merchant aktif dengan warung tonggo. Jadi mereka akan kita aktifkan punya Instakris Bapak tadi, dan nanti bisa dibelanja oleh teman-teman ASN dan juga masyarakat umum gitu ya. Nah ini cara kita seperti itu jadi untuk mendorong mereka bisa go digital tadi. Jadi go digital dengan itu minimal inilah 1060 ini minimal dulu. 1060 ini memang benar-benar kita fight-kan gitu ya. Fight-kan untuk nanti kita jadikan merchant aktif. Nantinya targetnya nggak cuma ini. Gitu, kita punya target kalau bisa seluruh UMKM bisa punya ini semua gitu kan. Sehingga nanti mereka tadi naik kelas. Naik kelas dan ya survive gitu ya sebagai UMKM di Kabupaten dan bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan kita. Itu Mas. Pak, ini misalnya nih, saya punya warung nih, saya punya warung gitu. Pak Puji, saya itu pengen warung saya itu bisa masuk di dalam gerakan belanja warung tonggo. Kemudian apa yang harus saya lakukan pertama-tama untuk bisa mengikuti gerakan ini, Pak Puji? Monggo. Misal saya punya warung nih, jadi biar sahabat Gemilang juga punya pandangan, punya gambaran. Aku ki kudu ngopo toh ini. Nah itu. Kalau misalnya si yang punya warung ini dia hanya menunggu, kan kayaknya nggak mungkin. Jadi memang harus ada inisiatif, ya kan? Apa sih yang harus dilakukan? Begini, yang pertama kriterianya dulu ya, warungnya kriterianya masuk apa. Jadi yang kita masukkan dalam gerakan ini kriterianya yang pertama adalah warung sembako. Yang kedua warung makan minum siap saji. Yang ketiga warung peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Terus yang keempat warung sayur dan buah. Terus yang keempat juga usaha UMKM dan jasa lainnya. Tapi yang kita utamakan adalah warung-warung kecil-kecil ya Mas, yang di gerakan ini. Warung kecil-kecil yang di sekitar kita. Nah, apa yang dilakukan? Jadi kalau sejauh ini kita kan minta usulan dari teman-teman PNS, ASN di Pemkab Magelang. Kenapa kok minta masuk ke usulan dari teman-teman PNS? Karena kita menjamin warung ini nanti ada yang beli, di gerakan belanja warung tonggo ini. Jadi nanti kalau takutnya kalau mereka daftar secara mandiri, tapi tidak ada yang menjamin beli di gerakan belanja warung tonggo, kasihan. Gitu kita kasihan. Makanya sejauh ini kita minta usulan dari teman PNS dulu. Walaupun ini nanti berkembang. Nanti kalau gerakan udah meluas, diikuti oleh masyarakat, tadi saya cerita di awal, targetnya kan tidak cuma PNS, tapi juga diikuti masyarakat, elemen masyarakat yang lain. Nah itu nanti mungkin sudah bisa, monggo siapa saja boleh daftar untuk jadi merchant belanja warung tonggo gitu misalnya. Karena masyarakat juga sudah sadar untuk belanja di warung sekitarnya. Ini yang menjadi concern kita adalah itu. Walaupun kalau ini sejauh ini sih kami masih mencari warung-warung di usulan PNS dulu lah. Karena tadi ini sekali lagi balik ke awal tadi, ini gerakan kepeloporan dulu. Jadi biar ada contohnya, PNS belanja benar gitu loh. Nanti kalau itu sudah ternyata 6 bulan, setahun kok diikuti banyak masyarakat, monggo warung-warung yang ada di Kabupaten Magelang semua boleh daftar. Jadi merchantnya Bang Bapas gitu ya. Di gerakan belanja warung tonggo bisa semuanya, dan masyarakat juga mungkin akan dengan senang hati belanja ke sana karena lebih nyaman, punya digital. Dan nanti kita juga punya target, kemarin sudah sempat ngobrol sama Bang Bapas,
bagaimana meningkatkan pelayanannya gitu, misalnya biar warungnya biar lebih bagus, bagaimana ada pasti modal murah dari Bapak nantinya, ada pembicaraan seperti itu. Terus ada pelatihan-pelatihan terkait bagaimana meningkatkan pelayanannya, pelayanan primanya. Nah, kan, ini pelatihan ini yang habis ini tak tanyakan ke Mbak Dina itu. Kita nanyakan ke sana arahnya sehingga nanti warung ini nggak cuma di Blonjoni tapi ya biasa aja, tapi juga kita tingkatkan performanya sehingga orang juga nyaman. Kalau tadi orang belanja kan nyari nyaman juga. Nah, nggak mau ribet kan, sehingga nyaman juga belanja di warung tonggonya kok. Nggak harus ke modern berjejaring, di sini juga nyaman kok, sama gitu. Siap, dengan kualitas yang sama, pelayanan yang sama, kita kenyamanannya yang sama, ngapain harus ke sana? Tonggone ono. Ini. Berarti ada warung sembako, makan minum siap saji, peralatan rumah tangga, sayur dan buah, dan juga usaha UMKM ya. Jasa juga bisa ternyata bisa. Menarik. Harapannya atau closingnya memang seperti tadi yang disampaikan Pak Pujianto bahwa semua warung yang ada di Kabupaten Magelang ini bisa menerapkan seperti itu. Closingnya kan seperti itu. Jadi bukan hanya 1-2 warung ya, tapi memang semuanya bisa seperti itu ya. Nah, tapi memang ini kan perlu gerakan bersama. Ini kan juga perlu kesadaran bersama. Dan hal itu tentu tidak terlepas dari proses pelatihan yang ada, bagaimana menggunakan aplikasi digital, termasuk bagaimana cara menggunakan Instakris. Instakris ini kan tidak banyak orang yang mungkin di sahabat Gemilang sendiri juga masih bingung sebenarnya Instakris ki koyo ngopo, barangnya koyo ngopo itu. Monggo Mbak Dina bisa dijelaskan kepada sahabat Gemilang. Sebenarnya untuk menginstalkan merchant Instakris ini sangat mudah ya. Nanti bisa masuk ke Play Store, kemudian mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Tapi kami juga memberikan fasilitas daripada mumet bikin sendiri, risiko gagal, datang saja ke Bank Bapak 69, bawa KTP, bawa foto usaha yang ada di handphone, kemudian bawa geotagging, atau bisa bawa Sherlock usahanya. Karena nanti di aplikasi kami itu nanti ada semacam map-nya nih Pak. Kalau misalnya buyer nih pengen cari apa begitu ya, langsung nanti dibuka map-nya, nanti langsung ditunjukkan di situ lokasi-lokasi BWT sudah ada. Nanti kita bekerja sama dengan Skominfo ya Pak ya, itu disediakan map sebagai penunjuk di mana letak-letak warung BWT itu. Selain itu secara visual kami juga sudah membawakan mereka itu banner penanda sebagai BWT, dan itu sama di seluruh Kabupaten Magelang. Berarti selain secara aplikasi kemudian mereka sudah nampak di peta-peta yang sudah ditampilkan, itu juga nanti secara fisik akan ada tanda sendiri. Nanti di warung-warung itu akan tertera BWT, Blonjo Warung Tonggo, dan itu bannernya warnanya sama, ukurannya sama, bentuknya sama di seluruh Kabupaten Magelang. Jadi orang sudah tahu, oh ini BWT nih, ini BWT nih, begitu. Gue Instakris iso gitu. Betul, seperti itu. Nah, namun yang namanya aplikasi itu kan teknologi yang juga pasti ada risikonya. Itu yang perlu kita aware di situ ya. Artinya walaupun teman-teman UMKM ini, saya yakin teman-teman hari gini ya, mereka juga sudah banyak yang sudah sadar teknologi, yang sudah melek teknologi banyak. Tetapi tidak bisa kita ingkari, ada juga yang masih belum paham. Nah, apa sih yang sebenarnya sering terjadi scam, penipuan yang terkait dengan pembayaran digital. Nah, ya kan. Yang pertama jelas ini sering terjadi dan sering viral di masyarakat, dilakukan oleh oknum-oknum pembeli, kemudian secara tanpa sepengetahuan pedagang, mereka menutup stiker barcode ini. Barcode-nya pedagang yang asli ditutup oleh pakai stiker barcode tanpa sepengetahuan pedagang. Bentar, sahabat Gemilang, ini tidak ngajarin loh ya? Enggak ngajarin. Tidak ngajarin ya, untuk menutup barcode-nya orang lain loh ya? Ini disclaimer ya. Ini hanya supaya teman-teman pedagang aware saja di situ. Nah, kemudian gimana cara mengantisipasinya? Pedagang harus secara rutin coba ngecek sendiri. Barcode-nya dicek sendiri apakah namanya masih sama. Karena kalau misalnya itu sudah berbeda nama, kemudian itu dipakai untuk transaksi, secara otomatis uang transaksinya akan berpindah kantong begitu, berpindah ke si penipu ini. Itu yang harus teman-teman pedagang aware ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang nih untuk kalau para penipu ini datang, mereka tahu nih, oh ternyata ibu-ibunya warung belum begitu pinter nih terkait sama
digital. Kemudian dia pura-pura, ibu saya mau ini mau melakukan pembayaran, tapi saya minta barcode dari mobile banking dengan tarik atau bayar. Kita kan ada di mobile banking. Nah, ketika pembelinya ini manut-manut aja, maka posisinya jadi kebalik, jadi pedagangnya yang bayar mereka, ya kan. Uangnya jadi nggak masuk tapi malah keluar. Jadi solusinya jangan pernah memberikan barcode pribadi, terutama yang di m-banking ya, diberikan kepada pihak-pihak yang katakanlah kita nggak paham maksud dan tujuannya. Kemudian yang sering terjadi juga, ketika Instakris ini kan sudah dikasih fasilitas, kalau terjadi transaksi itu akan ada notifikasi, gitu bahwa ada uang masuk, kemudian di riwayat transaksi itu kan juga terlihat jelas ya berapa uang yang masuk dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman UMKM yang sudah menggunakan Instakris, jangan melepaskan barang dagangan kalau belum terbukti ada transaksi yang masuk. Belum ada notifikasi. Betul. Ya. Belum klunding ya. Kalau belum klunding ya, ini cluenya belum klunding. Jangan melepaskan dagangannya. Kemudian yang terakhir, jangan mudah percaya dengan screenshot pembayaran. Kadang editan ada kan. Betul, karena sekarang kan teknologi AI ya. Itu juga sangat memungkinkan. Kadang-kadang sudah dipersiapkan dari rumah, mereka belanja, warungnya rame nih, saking ramenya, udah ya Bu, saya udah bayar. Mereka menunjukkan screenshot bukti pembayaran, padahal itu palsu. Jadi yang perlu saya tekankan, jangan sekali melepaskan kalau belum ada notifikasi. Berarti memang selain metode digital ini memudahkan kita, tetapi juga ketika kita tidak waspada, banyak sekali celah-celah kejahatan yang memang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Betul. Kayaknya kalau Mbak Dina ngelotok banget masalah ini, apa mungkin dulu pernah mengalami gitu? Tapi semoga tidak terjadi kepada Anda, sahabat Gemilang. Tapi saya cuman ingin berpesan, apapun itu pasti akan selalu ada resikonya. Tetapi kalau misalnya Anda tidak memulai sekarang, bagaimana kemudian Anda bisa berubah? Kan seperti itu ya. Luar biasa. Dan nanti setelah ini kita akan berbincang sedikit. Tadi kan ada kendalanya seperti itu. Cara mengatasinya seperti apa, kan? Kemudian dari Disdakop dan UKM Kabupaten Magelang, kerjasama secara detailnya kepada Bank Bapas 69 ini nanti seperti apa. Sambil kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah masuk di nomor 081578968968. Kita kembali sesaat lagi, tetap di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah Spesial UMKM bersama Bank Bapas 69, hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jadilah musik dan informasi. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, Adek, udah sana main sendiri dulu.
Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana, main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Aduh, Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kembali lagi di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih di program Jamus Gemilang, Jagungan Musyawarah spesial UMKM, dan kali ini bersama dengan Bang Bapas 69
Kita masih membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu program BWT, Blonjo Warung Tonggo. Dan sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kami melalui nomor WA di 081578968968. Tapi sebelum kita menuju ke penanya yang sudah hadir di kesempatan kali ini, tadi disampaikan oleh Mbak Dina, ternyata selain memudahkan untuk bertransaksi, menggunakan teknologi digital itu ternyata juga banyak peluang sekali orang untuk melakukan tindakan kejahatan ya. Artinya kendala-kendala itu pasti ada. Nah, bagaimana kemudian Mbak Dina ketika kendala itu terjadi, apa yang memang harus dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri untuk go digital? Silakan Mbak Dina. Ini berbanding lurus ya. Biasanya itu high return itu juga high risk. Ya kan? Betul. Kalau kita ingin melangkah lebih jauh, itu biasanya resikonya juga akan muncul. Lebih besar ya. Pun juga yang namanya resiko itu tidak bisa dihindari ya, tapi bisa di-maintenance, bisa diatur, bisa ditekan, bisa diminimalisir. Jadi rekan-rekan untuk UMKM ini jangan takut untuk artinya menggunakan pembayaran secara digital berbasis QRIS ini. Tapi kita juga harus aware dengan segala sesuatu, kita harus paham betul aturan mainnya. Jangan segan-segan untuk mencari ilmu, mengikuti perkembangan zaman, dan semuanya itu pasti bisa ada solusinya. Begitu, termasuk tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu, dan jangan khawatir, jangan khawatir, tapi ya memang high return ya high risk gitu. Yang pasti jenengan harus memperbaiki, meningkatkan kualitas Anda untuk cakap teknologi ya, yang jelas seperti itu ya. Oke, luar biasa. Dan Pak Puji, lebih bisa ditekankan lagi, tadi mungkin ada sahabat Gemilang beberapa yang memang belum paham terkait ini, terutama apa sih kerjasama yang memang dilakukan oleh Disdakop dan UKM Kabupaten Magelang dengan Bank Bapas 69. Monggo, silakan Pak Puji. Kalau dengan Bank Bapas tentunya kita sangat erat kerjasamanya di kegiatan gerakan Blonjo Warung Tonggo ini, Mas Dharma dan Ibu sekalian, pemirsa sekalian. Jadi yang pertama tentunya terkait transaksi. Ya, kita kan transaksinya nggak bisa menyediakan dari pemerintah kan, nggak mungkin kita dengan kelola uang masyarakat begini. Makanya kita kemudian menggandeng Bank Bapas untuk menjadikan platform untuk pembayaran digitalnya. Nah, tadi yang dinamakan Stupa tadi, yang e-wallet berbasis QRIS tadi. Nah, ini kita Bank Bapas yang menyediakan. Kemudian yang kedua, selain untuk transaksinya itu, kita juga akan kegiatan Bank Bapas untuk membina UMKM-nya. Tadi kita ingin tingkatkanlah, nggak cuma dia hanya seperti biasa saja, karena kita namanya masyarakat kan belanja butuh nyaman. Nah, coba kita tingkatkan kenyamanan dengan apa? Tadi dengan digitalisasi jelas. Kemudian yang kedua adalah dengan pelayanannya. Jadi pelayanannya juga kita tingkatkan. Kalau kita masuk ke toko modern berjalan kan langsung butuh apa kakak? Gitu kan? Nah, kan gitu. Jadi terima kasih. Jangan lupa datang kembali. Kalau di warung tradisional kan kalau bisa juga seperti itu. Masuk, selamat siang kakak, mau butuh apa gitu kan? Dan nyaman. Kadang-kadang nggak gitu. Kowe meneh. Nah, itu apa? Ya walaupun nggak harus begitu-begitu amat, tapi akhirnya ada senyum sapa salamnya. Kan itu jadi protapnya lah. Sehingga nanti ya selain dia bayarnya pakai digital enak, juga merasa nyaman. Nyaman karena ada pelayanan yang dari pemilik warungnya gitu. Yang ketiga juga terkait ini modal. Jadi kan rata-rata warung kecil ini teramanya kan di modal gitu. Teman-teman tahu sendiri. Jadi modal ini menjadi hal yang penting. Nah, kita di program gerakan Blonjo Warung Tonggo ini nantinya warung-warung yang menjadi mitra itu juga akan kita fasilitasi ya Bu. Kita akan kerja dengan Bank Bapas untuk bareng-bareng memfasilitasi ya Bu ya. Bank Bapas tentunya untuk modal usaha yang murah ya Bu ya. Yang murah, bahkan lebih murah dari core gitu. Dari core, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan omsetnya, meningkatkan dagangannya, meningkatkan pelayanannya, warungnya, supaya lebih bagus begitu. Itu Mas Dar. Jadi ini yang kemudian kita coba bersinergi dengan Bank Bapas nantinya supaya untuk
UMKM kita menjadi lebih maju. Oke. Dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini semuanya menarik, tapi menurut saya sahabat Gemilang paling menarik adalah yang terakhir ini. Masalah modal dengan bunga yang sangat ringan gitu kan. Ini paling menarik mungkin ya. Oke. Terima kasih untuk Anda sahabat Gemilang yang sudah bergabung, sudah mengirimkan pertanyaan di 081578968968. Dan Mas sapa dulu dari Mungkit hadir ada Mas Rohman. Pertanyaannya adalah kalau saya reseller, apakah bisa mengikuti gerakan belonjo warung tonggo? Monggo, Pak Puji atau Mbak Dina? Monggo Bapak. Yes, saya nanti didengar Bu Dina enggak apa-apa. Jadi kalau warung reseller ini sebenarnya kan semua warung yang gini juga reseller, semua kan menjual barang-barang orang gitu ya, sama sebenarnya. Cuman kemudian yang jadi titik perhatian kita lah ada warungnya atau tidak gitu ya. Ada warung fisiknya. Warung secara fisiknya atau tidak. Jadi kalau tidak ada warung fisiknya nanti gimana mau jujuknya? Kan susah jadinya. Nah, kalau ada warung fisiknya ini kan jadi lebih gampang. Dari Bang Bas juga kan dibutuhkan foto warungnya gitu ya. Kalau nggak salah untuk jadi Instagram ya Bu Dina ya kalau nggak salah Bu Dina. Nah ini yang monggo warung reseller pun boleh asal ada tadi. Ada warung fisiknya, bisa tunjukkan. Nah ini nanti bisa ikut juga di program ini. Oke. Gitu ya Mbak Dina, mau menambahkan? Mungkin dilengkapi. Iya, kalau reseller dalam artian kalau pedagang itu kan pedagang kelontong terutama ya, itu kan mereka juga reseller. Reseller juga ya. Tapi hal ini kan dalam hal ini harus ada tempat yang bagaimana pembeli itu bisa mengakses. Gitu. Oke, artinya kita belum tahu nih Mas Rohman, resellernya bentuknya seperti apa, apakah warung fisiknya itu apakah ada atau tidak, kita belum tahu. Coba nanti bisa langsung konsultasi dengan Bang Bapas 69. Ada di Mungkit berarti kantor kas Mungkit paling dekat ya, Anda bisa mengunjunginya. Kemudian yang kedua, ada Dwi Martanti di Mertoyudan. Saya nggak punya warung tetap, hanya jualan sayur keliling. Apakah saya bisa mengikuti program atau gerakan belonjo warung tonggo? Monggo, dibalik Mbak Dina dulu mungkin ya. Kalau tadi reseller ya. Cuma dalam hal ini resellernya belum jelas nih, resellernya yang bagaimana. Kemudian apakah resellernya itu online atau resellernya mereka memang mobile, kemana kesana kesini begitu ya. Nah kalau pedagang sayur mungkin bisa kita asumsikan seperti warung-warung eyek mungkin ya. Mungkin yang mereka mobile kemana-mana, bisa pakai sepeda motor atau mungkin digendong dan lain sebagainya. Nah untuk kasus ini bisa teman-teman kalau misalnya mau buka Instagris bisa ternyata penandanya kalau yang di warung itu kan kita pasang banner ya dengan ukurannya agak besar kan nggak mungkin nih pakai kesana sini pakai banner kan. Nah kita akan pasang semacam stiker laminasi begitu, setidaknya bisa ditempel di gerobak ayeknya atau di tenongannya. Nah itu bisa sangat bisa. Dan nanti untuk barcode-nya, karena barcode-nya ini kita cetak juga nggak terlalu besar, jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke, tapi keren loh. Warung tenongan sekarang pakai kris, bayarnya pakai kris gitu, Mbak, gitu kan pakai kris. Oke, terima kasih yang sudah gabung, sudah memberikan pertanyaan di kesempatan siang hari ini. Terakhir, closing statement kita mulai dari Pak Pujianto dulu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sahabat Gemilang terkait dengan gerakan belonjo warung tonggo. Silakan. Oke, pertama pesannya mungkin pada teman-teman ASN di Kabupaten Magelang. Ini kita sedang rangkul warung-warungnya, aktifkan warung-warungnya dalam proses aktifkan warung-warung usulan teman-teman ASN di Kabupaten Magelang. Silahkan disampaikan ke warung-warung yang teman-teman ASN ini usulkan untuk segera datang ke Bang Bapas 69 untuk mengaktifkan warungnya untuk menjadi mitra gerakan belonjo warung tonggo, merchant aktif gerakan belonjo warung tonggo. Silahkan, kita tunggu sampai tanggal 15 Agustus. Sehingga nanti bisa kita launching tanggal 17 atau tanggal 22, nanti kita lihat sikonnya. Tapi sesegera mungkin disampaikan kepada warung-warung untuk segera datang, yang sudah ada datanya kemarin diusulkan teman-teman, untuk datang ke Bang Bapas 69. Itu. Terus kemudian untuk teman-teman warung kecil tradisional, segera untuk datang juga ke Bang Bapas, nanti yang terdekat, sehingga nanti jenengan bisa kita aktifkan menjadi mitra gerakan belonjo warung tonggo. Itu saja. Oke, luar biasa. Makanya yuk segera berbondong-bondong datang ke Bang Bapas 69 ya. Mbak Dina, silakan closing statement. Oke, baik.
Pimpinan kami, Direktur Utama Bank Bapas 69, beliau Bapak Rohmat Widodo beserta jajaran direksi dan segenap karyawan Bank Bapas 69 ini sudah berkomitmen untuk mendukung mensukseskan program Belanja Warung Tonggo ini. Tidak hanya mendukung tapi juga mensukseskan. Kami sudah sangat siap untuk mensupport pemerintah daerah Kabupaten Magelang tentunya melalui Dinas Koperasi dan UKM ini bekerja sama bersinergi mensukseskan. Kita menggerakkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Kabupaten Magelang. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Pujianto. Waktunya hari ini sudah berbagi bersama kami di Jamus Gemilang. Mbak Dina juga terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk kesekian kalinya kita masih berkutat dengan UKMKM dan sekarang kita membahas terkait dengan gerakan Belanja Warung Tonggo. Terima kasih atas waktunya. Dan sahabat Gemilang, jangan lupa mari kita tingkatkan kepedulian dan juga perkuat perekonomian daerah kita dari langkah paling sederhana. Lewat gerakan Belanja Warung Tonggo, setiap rupiah yang kita belanjakan di warung tetangga bukan sekedar transaksi, melainkan wujud nyata dukungan untuk kesejahteraan warga dan kemajuan Kabupaten Magelang. Sampai di sini Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Saya Dharma Wijaya. Ketemu lagi di program Jamus Gemilang berikutnya. Tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat siang. Dadah. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.